Setelah merdeka harus merdesa. Adil, makmur, beradab. Kawan-kawan semua, lalu akan dimakan oleh siapa beras-beras kita sendiri, kawan-kawan semua? Nah, dari mana keuntungan hasil beras kita semua, kawan-kawan? Ketika beras-beras yang dimakan oleh rakyat Indonesia adalah beras yang dihasilkan oleh para Yankee yang duduk di atas gunung sana, kawan-kawan semua, dihasilkan oleh para bule-bule Amerika yang duduk di sana, kawan-kawan semua. Ketika Port of Peace telah disahkan, bersamaan dengan itu, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Prabowo juga telah menyediakan dan memberikan Indonesia kesempatan untuk mendukung Zionis Israel, kawan-kawan semua. Ketika Indonesia sudah duduk dengan Benjamin Netanyahu di dalam kursi kekuasaan, kawan-kawan, apa yang terjadi? 8.000 TNI dikirim, 3 TNI mati, tewas tertembak rudal, dan tidak ada sama sekali pertanggungjawaban ideologis yang diberikan oleh negara itu sendiri kepada para keluarga korban, kawan-kawan semua. Betul. Ini adalah dari imperialisme, dan sayangnya hari ini kita memiliki presiden yang tidak memiliki pendirian. Kita memiliki presiden yang justru membuat bangsa kita menjadi terkoyak-koyak dan memalukan di depan dan di muka bangsa-bangsa negeri-negeri yang lain, kawan-kawan semua. Ini yang harus kita ganyang dan pelajari, kawan-kawan semua. Dengan kita hari ini berdiri, maka hari ini aksi peringatan Nakba ke-78 tahun saya buka dengan meneriakan yel-yel kita sekali lagi. Imperialisme, fenomenalisme, kapitalis birokrat, hidup rakyat, merdeka. Berikutnya sama-sama kita akan mendengarkan orasi politik dari pimpinan pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria sekaligus juru bicara dari Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis. Mas Ben gak diajak Mas Ben. Kepada orang tua itu lagi di mana? Waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut dengan ya kita, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Land Reform. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka orasi saya kali ini dengan kita sama-sama meneriakkan yel-yel kita. Imperialisme, federalisme, kapitalis birokrat, musuh rakyat, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Mereka Amerika. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Sampai dengan saat ini kita masih tetap bersemangat menunjukkan semangat perjuangan kita untuk memperjuangkan nasib hidup kita, menyampaikan bahwa saat ini negara kita telah berkolaborasi dengan imperialisme Amerika Serikat di
tidak hanya menindas kita sebagai rakyat Indonesia, tapi bahkan juga menindas kawan-kawan kita di Palestina. Kawan-kawan sekalian, tepat dengan hari ini 78 tahun yang lalu, tidak kurang dari 720.000 rakyat Palestina terusir dari kampung halamannya. Tidak kurang dari 500 desa dihancur luluh lantahkan oleh Zionis Israel yang telah mengakibatkan ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Palestina hidup dalam pengungsian hingga saat ini, kawan-kawan sekalian. Peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai Nakbah, Yaumun Nakbah atau Hari Malapetaka. Karena peristiwa ini telah mendeskripsikan bagaimana malapetaka terbesar umat manusia terjadi dilakukan di tanah Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan perkembangannya saat ini Zionisme Israel tidak berdiri sendiri, kawan-kawan sekalian, akan tetapi mendapatkan dukungan penuh dari imperialisme Amerika Serikat. Dukungan tersebut tentunya tidak hanya berupa dukungan politik, tetapi bahkan dukungan militer, dukungan persenjataan, dukungan pendanaan yang kemudian digunakan oleh Zionis Israel untuk semakin mempertajam, semakin melakukan tindakan genosida dan penghancuran terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Dan perkembangannya saat ini tidak hanya Palestina sendiri, kawan-kawan sekalian, tetapi perang genosida terus dilakukan, terus diluaskan oleh imperialisme Amerika Serikat, menghancurkan, menindas bangsa-bangsa, menindas negeri-negeri yang ingin berdaulat. Kita tentu tahu bagaimana serangan mereka terhadap Venezuela beberapa waktu yang lalu. Kita tentu tahu serangan yang mereka lakukan terhadap bangsa Iran beberapa waktu yang lalu, termasuk Lebanon. Dan perkembangannya saat ini, perang itu akan terus diluaskan bahkan ke wilayah Asia Timur, termasuk wilayah kita di Indonesia. Dan sayangnya, kawan-kawan sekalian, sialnya lagi bagi kita, presiden kita yang mulia Prabowo Subianto justru memilih berpihak terhadap Zionis Israel, berpihak terhadap imperialisme Amerika Serikat. Bentuknya apa, kawan-kawan sekalian? Bentuknya adalah keterlibatannya di dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian Dunia, bentukan imperialisme Amerika Serikat yang ditujukan hanya untuk melanggengkan genosida terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Tidak sampai di situ, bahkan Prabowo juga ditunjuk sebagai wakil komandan International Stabilization Force atau Dewan Keamanan Dunia yang dibentuk juga oleh Donald Trump, yang tujuannya adalah mengawal tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa dan rakyat Palestina, dan bahkan mengawal setiap perang yang dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat, mengawal setiap penghancuran, setiap pembunuhan, setiap perusakan yang dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat. Dampaknya bagi kita, kawan-kawan sekalian, apa? Dampaknya bagi kita sebagai kaum tani di desa-desa, dampaknya bagi kita sebagai masyarakat adat di pedalaman, dampaknya bagi kita sebagai nelayan di pesisir, dan itu sudah kita rasakan sampai dengan saat ini. Apa dampak yang paling nyata kita hadapi? Dampak yang paling nyata kita hadapi adalah situasi krisis yang kita hadapi saat ini. Dampak yang paling nyata ada semakin mahalnya biaya kehidupan kita, semakin mahalnya biaya produksi kita di tengah tidak adanya jaminan atas harga hasil produksi kita. Tentu dampak bukan hanya itu saja, kawan-kawan sekalian, tetapi masih banyak dampak yang lain yang kemudian kita rasakan setiap hari akibat semakin meluasnya perang, akibat situasi krisis yang dihadapi oleh imperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat saat ini. Oleh sebab itu, Aliansi Gerakan Reforma Agraria sebagai organisasi tani yang maju, yang militan,
yang demokratis, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama bersatu, berjuang, menentang, mengecam, mengutuk seluruh tindakan perang yang dipimpin oleh imperialisme Amerika Serikat, karena hanya akan menyengsarakan rakyat, karena hanya akan memperburuk situasi kehidupan kita sebagai rakyat di Indonesia. Selain itu, AGRA juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama bersatu menentang seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Prabowo Gibran yang hanya memiliki orientasi mendukung penuh kepentingan imperialisme Amerika Serikat. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, sepanjang kepemerintahan Prabowo Gibran tidak kurang dari 5 juta hektar tanah kita, tanah rakyat telah dirampas, disita hanya melalui Satgas PKH. Angka itu belum termasuk tanah-tanah rakyat yang disita melalui bank tanah institusi negara yang dibentuk sejak era Jokowi dan semakin dilanggengkan oleh rezim Prabowo saat ini. Angka-angka itu belum termasuk angka monopoli dan perampasan tanah yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Hari ini yang berkumpul banyak kawan-kawan dari Pangalengan yang tentu sangat tahu, sangat paham bagaimana menghadapi, melawan upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh rezim demi rezim hingga rezim Prabowo saat ini. Rezim Prabowo saat ini semakin tidak tahu malu, semakin tidak tahu malu mengirimkan tentaranya, mengirimkan aparat keamanannya, mengirimkan polisinya ke desa-desa, ke kampung-kampung hanya untuk mengabdi pada kepentingan para tuan tanah besar, hanya pada kepentingan para pengusaha-pengusaha besar yang tentunya kepentingan mereka adalah untuk menindas kita, merampas tanah kita, menghancurkan kehidupan kita, dan ingin mencabut nyawa kita, kawan-kawan sekalian. Sering saya sampaikan bahwa rezim Prabowo saat ini terus memoles wajahnya sebagai rezim yang paling boneka, rezim yang paling tunduk dan patuh terhadap setiap kepentingan imperialisme. Akan tetapi di satu sisi menunjukkan wajah paling bengis, wajah paling jahat, wajah paling terkutuk terhadap kita sebagai rakyatnya. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana ratusan, ribuan kawan-kawan kita ditangkap, dihadapkan dengan tindakan kekerasan, bahkan dikriminalisasi, dan sebagian dari mereka telah menempuh jalur persidangan sampai dengan saat ini hanya karena menuntut hak demokratisnya di negeri ini. Kita tentu tidak akan pernah lupa bagaimana kawan-kawan kita di pedalaman, di daerah-daerah pedalaman Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang setiap hari juga berhadapan dengan moncong senjata, dituduh separatis, dituduh sebagai teroris. Akan tetapi sesungguhnya sebaliknya negara yang telah menjadi separatis itu sendiri telah menjadi teroris itu sendiri terhadap rakyatnya. Kawan-kawan sekalian, rakyat ketika menyampaikan kritik, ketika menyampaikan pendapat, kemudian dituduh makar, dituduh menghinakan negara, tetapi negara sendiri, rezim pemerintah ini sendiri telah menginjak-injak konstitusi kita, dan mereka tidak pernah menyatakan diri mereka sebagai bagian yang makar terhadap konstitusi, bagian yang makar terhadap amanat rakyat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Tetapi kawan-kawan sekalian, yakinlah bahwa selama persatuan bisa kita lanjut, selama organisasi bisa kita bangun dan kita luaskan, maka harapan kemenangan itu masih tetap nyata, harapan kemenangan itu masih tetap ada satu jengkal di atas dahi kita, kawan-kawan sekalian. Karena yakinlah bahwa kemenangan itu hanya kita bisa raih dengan persatuan kita, dengan membangun organisasi yang patriotik, yang militan tentunya, kawan-kawan sekalian. Dan kemenangan tidak akan pernah kita raih hanya dengan kepasrahan dan berbatu tangan. Lelah kita sehari dua hari, capek kita
peluh kita sehari dua hari itu tidak akan pernah terbayarkan dengan kemenangan sejati yang terus menjadi harapan kita di masa yang akan datang, kawan-kawan sekalian. Jadi saya menyerukan kepada seluruh anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria, termasuk seluruh organisasi yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis, untuk tidak pernah lelah bersama-sama membangun kesadaran rakyat, mengorganisasikan rakyat, meluaskan organisasi-organisasi kita, karena hanya itulah satu-satunya yang bisa kita percayai saat ini. Kita tentu tidak pernah bisa percaya terhadap DPR kita. Kita tentu tidak pernah bisa percaya terhadap bahkan presiden kita, kawan-kawan sekalian, karena kita sudah mengalami puluhan tahun kita ditipu dan terus ditipu. Satu-satunya yang bisa kita percaya saat ini adalah kita sebagai sesama rakyat yang tentunya harus terajut dalam satu persatuan, terajut dalam satu organisasi yang maju, yang patriotik dan demokratik. Itu saja mungkin orasi saya, kawan-kawan sekalian. Terakhir kita tutup dengan yel-yel kita. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Land people, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, setelah tadi penjelasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imperialisme hancurkan, imperialisme hancurkan, imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat. Prabowo Gibran, Boneka Amerika. Prabowo Gibran, Boneka anti rakyat, anti demokrasi, anti rakyat miskin. Kawan-kawan semua, perkenalkan, saya Tati dari Front Mahasiswa Nasional Cabang Bandung Raya. Hari ini saya sampaikan dengan kolektif turut dan bangga atas kehadiran kawan-kawan dari berbagai multisektoral. Imperialisme hancurkan. Kawan-kawan semua, hari ini diperingati Hari Nakba, yang dimana hari pengusiran dari tanah kelahirannya oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Kawan-kawan semua, hari ini kita berada di depan kedutaan besar Amerika yang memang sarangnya dari imperialisme, yang mengontrol sumber daya alam rakyat Indonesia, sumber daya manusia yang diupah murah oleh kebijakannya Amerika Serikat. Kawan-kawan, hari ini kita menyatukan perjuangan rakyat Indonesia dalam satu front persatuan rakyat yang anti imperialisme Amerika Serikat. Kawan-kawan, karena penindasan hari ini yang dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat secara ekonomi dan politik telah dirasakan betul-betul oleh rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini harga dolar atau nilai tukar rupiah sangat melonjak sampai menyentuh 17.000. Kawan-kawan semua, itu merupakan bentuk dari kenyataan krisis ekonomi politik yang dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat terhadap negeri setengah jajahan dan setengah feodal bagi imperialisme Amerika Serikat. Kawan-kawan, itulah masalah kita yang pertama, hadirnya imperialisme. Kawan-kawan, dan sekarang kita berdiri dengan tegak untuk menyuarakan anti imperialisme yang telah menyengsarakan rakyat kita, khususnya kelas buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa,
dan perempuan Indonesia, kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan semua, kawan-kawan dari kaum tani yang hari ini turut hadir dalam membersamai gerakan rakyat anti-imperialis. Saya ucapkan turut bangga karena masih berdiri sampai saat ini. Kawan-kawan tani pasti merasakan penghisapan feodalisme yang ada di pedesaan merupakan bentuk nyata dari negara Indonesia yang setengah feodal. Hadirnya tuan tanah besar, monopoli asing itu merupakan campur tangannya dari imperialisme Amerika Serikat, kawan-kawan. Itulah yang dirasakan oleh kaum tani yang ada di Pangalengan, yang ada di berbagai daerah-daerah yang mengalami krisis agraria hari ini, kawan-kawan semua. Kemudian kawan-kawan semua, masalah berikutnya ada dalam pada kapitalisme birokrasi yang hari ini bercokol dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka menjadi kaki tangan bagi imperialisme dan tuan tanah besar demi melanggengkan bonekanya sebagai boneka fasis rezim Prabowo Gibran yang anti rakyat dan anti demokrasi. Prabowo Gibran sudah jelas tunduk dan patuh kepada kepentingan ekonomi politiknya Amerika Serikat, kawan-kawan. Adanya kebijakan Board of Peace merupakan bentuk nyata dari perjanjian internasional yang dicorengkan namanya. Indonesia menjadi bagian dari imperialisme itu sendiri untuk menindas negara-negara lainnya. Kita mengirim berbagai macam tentara ke Palestina untuk apa? Semuanya itu untuk bertempur. Betul atau tidak? Berapa banyak tenaga rakyat yang akan dikirim untuk berperang, kawan-kawan? Itu merupakan krisis dari imperialisme Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita menyerukan persatuan lintas sektor antara kelas buruh, kaum tani, perempuan dan pemuda mahasiswa dalam satu panji perjuangan yang tegas, yaitu mewujudkan garis demokrasi nasional dalam melaksanakan reforma agraria sejati dan mewujudkan industri nasional itu sendiri, kawan-kawan semuanya. Dalam sektor pemuda mahasiswa hari ini yang masih merasakan kuliah, sudah ada beban yang menindas, yaitu adalah uang kuliah tunggal yang mahal. Hadirnya UKT hari ini karena kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, kemudian juga adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang membuka PTNBH sehingga lahirnya uang kuliah tunggal yang sekarang melahirkan namanya komersialisasi pendidikan. Banyak pemuda dari kelas buruh, kaum tani yang tidak bisa membayar uang kuliah karena kemiskinan yang hari ini melanda rakyat Indonesia. Kemudian masalah dalam sektor pendidikan itu adalah Ini biang keroknya nih. pendidikan tidak bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia karena sejatinya pendidikan hari ini menjadi bahan komoditas, barang dagangan yang diperjualbelikan. Kemudian juga liberalisasi itu merupakan momok yang paling tajam yang hadirnya dari liberalisasi ekonomi Amerika Serikat itu lagi dan lagi, kawan-kawan. Sehingga semua komoditas diperjualkan dalam pasar bebas, termasuk pendidikan itu sendiri. Sehingga adanya uang kuliah tunggal bentuk nyata dari hadirnya dominasi imperialisme Amerika Serikat, kawan-kawan semua. Itulah perlunya kesatuan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam
1. Tes. Kawan-kawan semua, tadi kita sudah dengar orasi politik dari Front Mahasiswa Nasional cabang Bandung Raya yang sedang berjuang melawan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Semua itu karena dikte imperialisme Amerika Serikat. Dan hari ini, sebagaimana rakyat tani di pedesaan yang berjuang atas tanah, demikian pula di kota-kota berjuang demi hak atas tanah. Semuanya bersatu dalam tujuan yang sama, sebab masalah tanah di perkotaan dan pedesaan sama-sama karena imperialisme Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita panggilkan perwakilan dari kawan-kawan PWKS, Perjuangan Warga Kebun Sayur, untuk memberikan orasi. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan. Salam.